anak negeri. Geser sedikit yuk ke Desa Wilayu, Kabupaten Wonosobo. Aku dan Mbak Agis lagi cari Mas Sus. Katanya sih, dia lagi mau panen buah durian di salah satu pohon yang usianya sudah mencapai ratusan tahun. Nah, itu dia Mas Sus. Mas, badhe panen. Oh, iya iki. Tak derek bantu panen Mas mboten. Tapi mangke kula paringi durene. Oh, siap. Ya Kis ya. Coba sih. Oke. Coba. Gede banget emang bisa mas? Bisa, nggak salah sih, nggak salah. Menek. Oh, ini toh pohon duriannya. Aku coba naik ya Mas. Hati-hati loh mas, hati-hati. Ya. Pohon yang usianya sudah sangat tua ini, ukurannya sangat besar. Diameternya aja udah lebih dari 2 meter. Jadi wajar yo, kalau aku nggak bisa meneruskan perjuangannya. Wah, Mas. Dhuwur tenan wite Mas, aku medun wae ya. Wah, medun wae lah. Wis medune piye iki? Kis, awas sih. Aduh, repot iki. Nggak bisa lanjut naik, tapi nggak bisa turun juga. Untung ada Mas Sus yo. Duh, matur nuwun Mas, udah bantuin aku turun. Wah, Mas wite gede tenan, aku ra iso menek, Mas. Aku tak ngrewangi nang ngisor wae. Tak tampani durene ya, Mas ya. Wis Mas, monggo Mas, munggah sik. Kalau Mas Sus sih udah biasa. Tuh, cepet banget toh sampai atasnya. Katanya sih, naiknya kayak naik panjat tebing. Tinggal ikuti celah yang sudah dibentuk sebelumnya. Tetep wae, buat aku ya sangat susah. Aku tak nunggu di bawah aja lah. Durian adalah salah satu tumbuhan tropis yang berasal dari Asia Tenggara. Sebutan populernya adalah raja dari segala buah. Oh iya, durian ini cukup kontroversi yo. Meskipun banyak orang yang menyukainya, nggak sedikit juga yang tidak suka. Semuanya karena rasa dan aroma yang sangat kuat. Sekarang kita cobain dulu yuk. Katanya sih, kalau yang sudah matang, bunyinya udah agak nyaring. Udah kruk-kruk gitu. Wah, iya ki wis kruk-kruk padha wetengku, Mas. Wis ngeleh. Wis mateng kuwi. Walah, aku baru milih-milih. Mbak Agis dan Mas Sus malah udah makan duluan. Wah, dintekne cah loro ra dungani aku. Mas golek dhewe ben tak entek dhewe lho, ora entuk njaluk nek jatahku ya. Ora entuk njaluk. Terus ngrewangi. Di Desa Wilayu ini adalah tempat penghasil durian terbanyak di Wonosobo. Pohon yang kita petik itu usianya udah ratusan tahun, makanya sekali panen buahnya banyak ya Mas ya. Mas, aku dumani lho Mas, kok entek cah loro. Aku iki dhewe sing gede pokoknya. Nah, durian yang satu ini, pilihanku ini, buat aku aja loh. Waduh, kok durian pilihanku susah dikupas yo? Wah, mentah iki, Sean. Ya udah dibuat. Loh, ngopo? Dimasak enak banget. Emang iso? Bisa. Oh, njaluk sijine wae. Mas, sijine ya, Mas. Please siji wis ra apa-apa entuk. Suwun ya, Mas ya. Balik lagi ke Desa Selokromo. Pada dimasak napa Katanya, niki? ibu-ibu di sini biasa mengolah durian muda menjadi masakan yang jos gandos. Untuk membuatnya, kita siapkan dulu bumbu-bumbunya. Ulek bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, lada, kunyit, dan jahe. Semuanya diulek dulu sampai halus. Bumbu tambahan lainnya adalah sereh dan salam. Oh iya, kok bumbunya sangat mirip dengan bumbu opor ya? Durian yang masih muda ini bakal kita bikin terik, salah satu makanan yang mirip opor ya Bu ya. Nah, tapi enak Bu emang pakai durian. Nah, penasaran nih rasanya kayak apa. Nah, untuk duriannya, kupas seperti biasa. Kupas seperti saat mau makan durian pada umumnya. Ambil bagian daging buahnya. Agak lebih susah yo, soalnya saat masih mentah seperti ini, kulitnya bener-bener keras. Durian yang digunakan adalah durian yang sudah cukup tua, tapi belum benar-benar masak. Jadi sudah sedikit ada rasa manisnya, tapi belum terlalu lembek teksturnya. Setelah dikupas, daging buahnya kemudian diiris lebih kecil agar lebih cepat matangnya nanti. Nah, semua bahan sudah siap, saatnya kita masak. Sebelum kita urus bumbu dan bahan utamanya, kita goreng dulu irisan bawang merah.
sampai benar-benar kering. Bawang goreng inilah yang akan digunakan sebagai taburan terakhir, sebagai penyedap alaminya. Setelah itu, tumis bumbu halus kuning dan tambahkan dengan serai dan daun salam. Tunggu sebentar sampai semua bumbunya harum dan matang sempurna. Kalau sudah matang, masukkan irisan buah durian yang masih muda. Masukkan juga gula merah, aduk sebentar sampai mencair. Beri sedikit air yo, biar nggak gosong. Setelah itu masukkan juga santan kentalnya. Nah, jadi trik ini hampir sama seperti opor. Yang membedakan hanya dicampur sama kunyit, jadi warnanya lebih kuning. Kalau opor itu cenderung warnanya putih ya Mbak ya? Nah, kunyit ini juga akan menetralisir aroma kuat dari durian. Jadi, hasil akhirnya nanti aromanya lebih netral. Tunggu sebentar sampai agak kental dan semuanya matang sempurna. Nah, kalau sudah mau diangkat, baru deh beri taburan bawang goreng, kemudian aduk sampai merata. Makin kuat. Nah, iki yang bikin rasa teri duriannya lebih gurih. Sip, teri durian sudah matang dan siap kita hidangkan. Sekilas rasanya sangat mirip dengan opor. Bedanya kali ini tidak menggunakan daging apapun, hanya menggunakan durian muda. Rasa dari jangan terik ini cenderung manis dan gurih. Dan teksturnya hampir sama seperti sayur goreng, tapi lebih lembut. Apalagi ditambah sama sambal gosrek mentah. Makin mantap. Asal dikonsumsi dengan bijak, durian ini ada banyak manfaat loh. Beberapa di antaranya adalah solusi untuk anemia atau kurang darah, menstabilkan kadar gula dalam darah, dan membuat pencernaan lebih sehat. Karena alam memberikan banyak manfaat. Hari ini di Desa Selokromo memang lagi rame-ramenya. Ada juga ibu-ibu yang berkumpul, sibuk mempersiapkan aneka makanan. Ada banyak makanan yang sedang dipersiapkan di sini, mulai dari nasi, sayur, lauk, sampai dengan cemilan-cemilannya. Sekarang aku lagi ada di Desa Selokromo, bantu ibu-ibu daerah sini bikin masakan untuk acara tradisi Merdikali. Nah, kali ini aku bantu goreng tempe kemul. Ciri khasnya dikasih daun kucai biar lebih wangi ya Mbak ya. Nah, selain itu juga ada nasi megana dan ingkung tentunya. Mantep nih masakannya kata. Bu, niki tempe tak goreng sedaya nggih. Ada juga nasi jagung lengkap dengan urapan dan lauknya. Juga jajanan pasar dengan segala bentuknya. Kayaknya sampai nggak bisa ngitung deh. Ada berapa jenis makanan yang dihadirkan di sini. Soalnya selain masakan yang dibuat bareng-bareng seperti ini, ada juga yang dibawa langsung dari rumah masing-masing. Semua makanan sudah siap, sekarang saatnya tradisi Merdikali dilaksanakan. Merdikali, atau yang di tempat lain sering disebut dengan Sadran Lepen ini, adalah tradisi yang dilakukan masyarakat Jawa untuk mensyukuri atas sumber air yang melimpah. Kalau di Desa Selokromo, karena adanya tuk kropokan ini. Nih aku udah sampai di sumber mata air Desa Selokromo, namanya tuh Tuk Kropokan. Ini udah sampai dan bawah sesajen bakal didoain dulu. Kampungnya kampung berapa? Hal yang pertama dilakukan setibanya di Tuk Kropokan adalah menyiapkan sesaji, kemudian memanjatkan doa dengan dipimpin oleh tetua adat. Tuk Kropokan dulunya adalah sumber air yang jadi denyut nadi kehidupan masyarakat Selokromo. Jauh sebelum ada air PDAM yang masuk desa, semua orang mengambil air dari Tuk Kropokan ini untuk keperluan sehari-hari. Alat untuk mengangkut air bersihnya dengan bumbung dari bambu besar seperti ini. Persis seperti yang kita lakukan sekarang. Selain wujud ucapan syukur, tradisi Merdikali juga dilakukan sebagai upaya pelestarian. Makanya setelah acara doa bersama selesai, dilakukan penanaman pohon beringin. Jadi setelah proses pengambilan air pakai bambu, setelah ini melakukan penanaman pohon beringin. Karena dipercaya pohon beringin ini bisa meresap air, jadi mata airnya bisa lebih awet. Rombongan warga yang ikut serta turun ke Tuk Kropokan, kemudian naik semuanya untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya.
salah satu acara yang jadi hiburan warga adalah kesenian rodat. Sebenarnya ada banyak jenis kesenian yang berkembang di desa Selokromo, tapi hanya kesenian rodat yang sering dimainkan di Selokromo bagian atas ini. Rodat sebenarnya adalah kesenian yang memadukan antara silat, tarian, dan seni musik. Gerakan-gerakan yang dilakukan sebenarnya adalah jurus silat. Makanya, di bagian akhir, biasanya ada bagian di mana dua orang saling berduel, saling adu ketangkasan. Waduh, sekarang malah giliran aku yang ditantang sama Pak RT. Jangan serius-serius ya, Pak. Kesenian rodat adalah tarian yang menggambarkan seorang prajurit sedang berperang melawan penjajah. Wah, kalau aku sudah ikut zaman penjajah sih, fix mati duluan. Lah wong gini aja kebanting terus. Ini kalau masyarakat daerah sini biasa melakukan latihan silat atau yang dinamakan rodat ini sebulan sekali. Jadi geraknya udah pada lihai-lihai. Aku sekali masuk, plak, banting. Habis capek mengeluarkan keringat, pas banget. Sekarang adalah saat dimana semua makanan dikeluarkan. Mulai dari pucu nasi megana, nasi jagung, ayam ingkung, dan semua jajanan yang sudah disiapkan, semuanya dihidangkan di tengah seperti ini. Udah siap makan ini, Pak? Jangan. Kenapa? Ini buat dulu, ini potong dulu. Oh, Ini dipotong. kan buat itu yang bau rekso itu kali Oh, keropokan. buat sesaji tadi. Ya. Kali. Kepala sama kaki. Jumlah makanan yang dikumpulkan semakin banyak, karena masing-masing orang yang datang ikut membawa makanan apa saja yang ada di rumahnya untuk disantap bersama-sama. Doa dipanjatkan, kemudian barulah makanan bisa kita santap. Acara Merdi kali ini biasa dilakukan pada bulan Suro yang bertujuan untuk mengucapkan rasa syukur karena sudah diberi sumber mata air ya, Pak ya. Pak, Bu, monggo didar mawon. Wah, karena saking banyaknya jenis makanan yang ada, aku sampai bingung mau makan yang mana. Mantap. Ini khas Wonosobo. Nasi makanan dimakan sama ingkung. Wah, mantap. Selesai menyantap makanan berat, aku mau coba jajanan. Nah, yang ini katanya namanya sengkulun. Wah, rasanya enak. Kenyal-kenyal gimana gitu. Aku jadi penasaran yuk, gimana cara membuatnya? Tarwis, sekarang aku mau ikut acara puncak dulu. Grebek gunungan. Ada gunungan yang disiapkan. Isinya adalah beragam hasil bumi, apa saja yang tumbuh di tanah Selokromo ini. Nah, ini nih sebagai puncak acara tradisi Merdi kali, masyarakat daerah sini biasa berebut gunungan atau yang berupa hasil bumi. Wah, dapat banyak. Aduh, mani, Mbak. Grebek gunungan dilakukan dengan tujuan berebut berkah. Lumayan yo, berkahku banyak berarti.